Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Panji. Saya lagi ada di suatu tempat. Mau tahu seperti apa? Yuk ikuti kita. Perkenalkan, nama saya Langmeswara Kelataf. Kali ini saya berada di Museum W.R. Supratman. Yang kita tahu W.R. Supratman adalah pencipta lagu Indonesia Raya. Yuk kita masuk ke dalam. Permisi Mas. Iya, silakan. Boleh keliling-keliling kan? Iya, boleh silakan. Sambil dijelaskan ya sejarahnya ya. Oleh, iya. Oke. Dengan Mas siapa? Saya Hamzah Arifin. Oh iya, Mas Hamzah. Penjaga museum ini. Oh iya. Nanti saya perjelaskan satu persatu dari Iya. mulai dari kedua orang tua W.R. Supratman ini adalah Siti Senin dan Yuwono Senin Sestro Soeharjo. Inilah kedua orang tua W.R. Supratman, di mana W.R. Supratman ini dilahirkan 1903 di Jatinegara, 9 Maret. Ya, di sini karena W.R. Supratman ini ketika di usia 7 tahun ibunya meninggal dunia. Akhirnya W.R. Supratman ini ikut kakak tertuanya ke Makassar. Nah, dalam artian itu diasuh dan dianggap anak lah gitu sama kakak tertua ini, yang namanya Pinjem Supratia. Akhirnya W.R. Supratman ini menetap di Makassar selama mengenyam pendidikan atau pernah sekolah Belanda juga di sana. Kenapa W.R. Supratman ini namanya ada nama Belanda? Karena W.R. Supratman itu dulu mau sekolah sekolahan Belanda, akhirnya W.R. Supratman ini ditambahi Rudolf di tengah-tengah. Sebenarnya karena itu ya? Iya, karena di situ. Sebenarnya nama W.R. Supratman ini Wagih Supratman. Karena mau masuk sekolah itu ditambah, ya gitu. Iya, Rudolf. Nah, di situ W.R. Supratman itu mengenyam pendidikan sebentar sih karena ketahuan karena bukan asli anak dari Willem van Indik ini, akhirnya W.R. Supratman itu dikeluarkan. Nah, di situ W.R. Supratman belajar biasa di rumah lah gitu. Akhirnya W.R. Supratman itu bergabung di band Black White Jazz Band yang dipimpin oleh kakak iparnya Willem van Indik. Akhirnya W.R. Supratman itu bergabung belajar biola karena W.R. Supratman itu sangat pandai, mempunyai keinginan yang tinggi ya. Akhirnya W.R. Supratman itu pintar bermain biola, terus akhirnya W.R. Supratman itu punya inisiatif karena itu motivasi gitu. Karena bangsa ini pasti ada lagu gitu. Jadi W.R. Supratman itu menarik dari negara-negara lain itu pasti punya lagu kebangsaan gitu. Akhirnya W.R. Supratman itu ingin menciptakan lagu. Akhirnya mengarang lagu Indonesia Raya itu sama kakak iparnya di Bandung. Ya, di sini adalah baju dari W.R. Supratman. Ya, di mana W.R. Supratman itu pernah berpakaian seperti ini ataupun sering yang dipakai W.R. Supratman. Tapi ini yang replika juga sih, yang bukan yang asli. Kalau yang aslinya di Jakarta gitu. Di Jakarta gitu. Oh, termasuk ini. Terus di sini bahwasanya rumah ini adalah sudah diakui negara, bahwasanya rumah ini sudah jadi cagar budaya, bahwasanya rumah ini sudah mendapat penghargaan sertifikat dari Menteri Pendidikan. Nah, di sini W.R. Supratman ini pernah jadi guru bantu karena menyambung hidup itu sangat susah di waktu itu. Akhirnya W.R. Supratman itu disuruh mengajar sekolah biasa di Surabaya gitu. Nah, di sini W.R. Supratman setelah jadi guru, akhirnya W.R. Supratman ini pernah kerja di Alpina juga sih. Karena Alpina ini guru tinker, karena bangkrut itu, akhirnya W.R. Supratman itu bergabunglah di Quran Sempo. Di mana Quran Sempo ini W.R. Supratman berperan sebagai wartawan, jurnalis. Pernah jadi jurnalis ya, karena di situ W.R. Supratman pernah meliput juga di Pengadilan Bandung tersebut ya di situ. Dan di sini ada gambar W.R. Supratman di mana kelompok para pemuda gimana Kongres kedua ini mengesahkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahwasanya lagu tersebut diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia Raya. Iya di situ. Dan di sini ada catatan atau dari Quran Sempo, di mana ini ketika dari W.R. Supratman supaya disebarluaskan
lagu ini akhirnya sama orang Belanda ini, gubernur Belanda ini tidak diperbolehkan karena mengganggu ketentraman kenyamanan pemerintahan Hindia Belanda. Akhirnya di W.R. Supratman itu jadi target pengejaran orang Belanda. Dan di sini ada lagu 3 stansa, di mana lagu 3 stansa ini asal mulanya ini sangat panjang sekali ya ini. Iya, panjang banget. Iya, jadi lagu tersebut tidak diperbolehkan karena di mana bangsa ini belum merdeka kok ada lagu gitu. Ya. Akhirnya sama orang Belanda ini tidak diperbolehkan. Akhirnya W.R. Supratman itu karena orangnya pinter ya. Ya. Akhirnya lagu tersebut diganti kata-kata, kalau awalnya itu kan Indonesia merdeka, terus yang di sini diganti Indonesia yang mulia. Karena itu diusik, Ya, aman gitu iya, diusik juga. Akhirnya W.R. Supratman itu mengganti sehingga jadi 3 stansa Indonesia yang suci sedemikian. Iya. Nah, di sini ada replika atau duplikat biola. Kalau yang asli disimpan di Museum Suku Pemuda Jakarta sejak dulu. Jadi di sini yang replika tapi bentuknya persis sama seperti ini ya, gak ada yang beda, sama seperti ini. Dan di sini ada lagu kedua dari Indonesia Ibuku, di mana W.R. Supratman ini menciptakan 1928. W.R. Supratman itu menciptakan lagu tersebut ya. Dan di sini ada gambar atau presiden pertama ya, karena W.R. Supratman itu pernah bertemu di Pengadilan Bandung. Akhirnya W.R. Supratman itu bertemu dengan Pak Soekarno, mendapatkan amanah disuruh meliput di Pengadilan Bandung. Nah, Pak Soekarno ini menyampaikan W.R. Supratman, apakah Tuan ini benarkah yang menciptakan lagu Indonesia Raya? Betul, jawabnya W.R. Supratman. Dan di sini mendapatkan ucapan selamat lah gitu. Dalam merata itu, mari Tuan kita berjuang, Indonesia pasti merdeka, sedemikian. Mari ke kamar yang kedua. Nah, di sini ada artikel maupun cerita-cerita roman larangan karangan W.R. Supratman, di mana W.R. Supratman ini bukan hanya jadi wartawan ya ataupun pencipta lagu. Jadi W.R. Supratman itu jadi orang penulis juga, seorang penulis lah gitu. Di sini ada gambar kakak adik tiri dari W.R. Supratman, di mana W.R. Supratman ini punya 2 adik tiri karena ayahnya itu menikah lagi. Akhirnya W.R. Supratman itu punya 2 adik tiri. Kalau seibu kandung ataupun sedarah, W.R. Supratman ini 9 orang gitu. Ditambah 2 jadi totalnya itu 11 orang gitu. Ini tampak dulu di mana dulu rumah ini belum direnovasi, terus patung ini agak ke bawah. Kalau sekarang sudah agak tinggi karena biar lebih elegan gitu tampilannya. Jadi taman sudah diperbaharui juga dari 2015-an lah. Ya. Di sini ada gambar yang pernah dijadikan uang perangku, di mana W.R. Supratman 1973 W.R. Supratman itu pindah ke rumah ini. Rumah ini karena W.R. Supratman itu jadi target pembunuhan orang Belanda. Dan di situ W.R. Supratman itu dari Jatinegara ke Jogja ke Surabaya. Jadi W.R. Supratman itu dalam artian di rumah ini bersembunyi. Iya, karena ini rumah kakak tertua dari W.R. Supratman. Nah, dari situ W.R. Supratman itu sempat bersembunyi di sini. Dan di sini ada gambar Dr. Stomo, di mana inilah kawan dari W.R. Supratman. Iya, karena dulu W.R. Supratman itu seorang diri lah untuk menciptakan, untuk perjuangan itu W.R. Supratman itu seorang diri. Di mana W.R. Supratman ini tidak punya teman dah di Surabaya gitu. Kalau Dr. Stomo ini kan punya kelompok ataupun komunitas yang di nama komunitasnya itu Parindra, yang dipimpin oleh Dr. Stomo ini. Sehingga W.R. Supratman itu diajak bergabung oleh Dr. Stomo, tapi tidak lama karena W.R. Supratman itu wafat 1938 gitu. Iya, di sini ada perangko. Gitu ya, Mas, ya? Iya. Di sini ada perangko buatannya 1997. Di mana dulu gambar W.R. Supratman jadi pengesahan ataupun sebagai tanda apa gitu loh. Apapun kesepakatan apa. Jadi dulu seperti ini sebelum materai lah ya. Dan di sini ada Laut Jawa, Selat Madura, Samudra Indonesia, di mana di bawahnya dilengkapi nama-nama W.R. Supratman berbagai wilayah termasuk di Surabaya. Di Surabaya tersebut Kelurahan Stomo, Kecamatan Tegalsari.
Ya untuk mengenanglah nama-nama W.R. Supratman ya. Dan di sini juga dilengkapi gambar-gambar uang, di mana gambar uang ini kenapa diletakkan di sini pecahan yang baru juga. Ternyata di sini ini ada tanda air dari W.R. Supratman. Iya, makanya di sini boleh di zoom ini ada juga. Iya. Terus pecahan 10, 50.000. Iya. Untuk yang besar ini gambar W.R. Supratman 99 buatannya. Tapi sekarang sudah ditarik lagi sama Bank Indonesia. Iya, di sini ada gambar juga penjara Kalisosok, di mana W.R. Supratman itu pernah di penjara Kalisosok. Kenapa? Sebabnya W.R. Supratman itu mau menyanyikan lagu Matahari Terbit yang sering dinyanyikan Ibu Kita Kartini. Itu salah satu ciptaan W.R. Supratman. Iya, itu. Dan di sini W.R. Supratman itu di penjara ini mempersiapkan mau menyanyikan lagu Matahari Terbit di Embong Malang, Surabaya. Akhirnya tak lama kemudian tentara Hindia Belanda itu datang. Akhirnya W.R. Supratman itu diringkus, dibawa ke penjara Kalisosok selama 7 hari. Kenapa hanya sebentar? Karena W.R. Supratman itu kondisinya semakin parah. Itu akhirnya iya gitu. Akhirnya pemerintahan Hindia Belanda itu khawatir W.R. Supratman itu wafat ataupun meninggal di penjara. Akhirnya W.R. Supratman itu dilepas, dibawa ke rumah ini, dirawat sama kakak, terus adik, terus teman wartawannya juga. Akhirnya keluarganya. Akhirnya W.R. Supratman itu wafat 1937, 17 Agustus jam 12 malam gitu. Dan di sini W.R. Supratman ini di mana ada gambar yang dulu W.R. Supratman ini di pemakaman umum. Karena W.R. Supratman itu mendapatkan penghargaan sebagai Mahaputra Utama, Mahaputra terbaik, terus sampai kita lagu Indonesia Raya itu mendapatkan penghargaan. Dan di sini dulu sebelum dibongkaran seperti ini gambarnya 1975 makamnya. Terus di sini digantilah seperti ini. Sekarang dibentuk seperti biola biar lebih menarik, karena W.R. Supratman ini seorang seniman, seorang penyanyi, seorang musisi gitu. Di sini adalah gambar di mana bentuk penghargaan yang diberikan oleh Presiden kedua Pak Soeharto. Ya, tapi yang menerima itu seorang keluarganya, bukan W.R. Supratman. Karena W.R. Supratman itu wafat sebelum merdeka. Jadi sama kemerdekaan itu selisih 7 tahun. Sedangkan wafatnya W.R. Supratman itu 1938, kemerdekaan proklamasi 1945 gitu. Dan di sini ada silsilah juga dari W.R. Supratman, di mana W.R. Supratman ini terdiri 9 saudara ditambah lagi 2 adik tiri, jadi jumlahnya itu 11 orang. Gitu. Jadi dari W.R. Supratman itu 9 saudara ini nomor 7 beliaunya. Iya. Mari ke belakang, di sini ada pesan dan kesan terakhir dari W.R. Supratman yang dirasakan selama hidupnya. Wasiat gitu ya? Wasiat, seperti wasiat gitu. Nasibku sudah begini, inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal, saya ikhlas, saya toh sudah beramal, berjuang dengan caraku, dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka. Iya. Boleh nanti didengarkan, ada tombol untuk mendengarkan. Saya pencet ya? Ya, silakan. Ini dekat sini. Inilah yang disukai pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saya meninggal. Saya ikhlas. Saya toh sudah beramal. Berjuang dengan cara dengan biolaku. Saya yakin Indonesia pasti merdeka.
Bapak, tempat ini berdiri dari tahun berapa? Kalau tempat ini berdirinya ke abad ke-18. Jadi dulu ini bentuknya dari dulu perumahan, bukan rumah biasa lah, katakan bukan rumah dinas. Tapi ini dulu diberikan ke kakak ipar W.R. Supratman oleh Belanda, dalam berarti itu suruh mengajar di Surabaya gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Boleh dijelaskan mengapa tempat ini dibangun? Untuk rumah ini karena dulu ini perumahan, dalam artian itu bukan mengarah untuk dibangun untuk museum, karena ini rumah biasa, tempat tinggal biasa, perumahan lah. Karena di sini ada kaitannya dengan W.R. Supratman, maka rumah ini dijadikan cagar budaya ya gitu. Terima kasih ya Pak. Fasilitas apa saja yang ada di sini? Untuk fasilitas di sini disediakan AC, WiFi, toilet, terus ada spot foto juga di belakang. Itu aja sih di sini. Terus tempat parkir di luar itu. Iya. Ada juga CCTV untuk keamanan lah begitu. Iya, terima kasih ya Pak. Iya. Harapan kedepannya Bapak untuk kemajuan tempat ini? Untuk saya harap di sini, harapan saya di sini parkir aja sih di sini. Terus untuk peluasan ini, kalau museum ini kan nggak mungkin ditambah, tapi untuk peluasan ini, untuk pelebaran tempat atau berbuat parkir lah gitu. Terus untuk akses untuk menuju ke sini, saya harap di depan itu ada sebuah plakat untuk menunjuk ke sini lah, biar nggak ribet orang menuju, karena di sini ini museum ini kan berdirinya di tengah-tengah kampung gitu. Harapan saya itu biar lebih mudah diakses gitu. Oh iya. Iya. Terima kasih ya Pak menjawab semua pertanyaannya ini ya Pak. Matur nuwun. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, itu adalah tur kita di rumah wafat W.R. Supratman. Ya, ini museumnya keren banget sih, meskipun hanya di sebuah rumah ya, tapi ini menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah ya. Ya, mungkin itu saja tur kita. Kami dari kelompok 5 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.